Oke, di video ini aku akan sharing gimana sih caranya kalian bisa bikin kelas online kalian sendiri atau kursus atau course kalian sendiri. Aku akan jelasin runutannya, tapi lagi-lagi aku nggak bisa kayak detail banget teknisnya, nggak cukup waktunya. Jadi dan juga ini kan tutorial gratis, jadi jangan terlalu minta banyak juga gitu, tahu diri juga gitu. Kalian harus juga bisa research sendiri, jangan manja gitu. Karena kalau kalian pengen bikin produk kalian sendiri untuk kelas, artinya kalian siap untuk punya mental, setidaknya mental bisnis lah gitu. Jadi kalian harus siap untuk mandiri gitu. Jadi di sini aku akan kasih gambaran gimana step by stepnya untuk memulai kelas online kalian sendiri. Dan juga untuk pertanyaan, banyak banget orang nanya kayak apakah kelas online itu harus punya legalitasnya, harus ada sertifikasi segala macamnya gitu. Jawabannya adalah enggak. Jawabannya adalah enggak. Kecuali kalau misalnya kalian pengen kelas kalian itu punya e-certificate, ya kalau nggak salah itu ada authority-nya yang berhak untuk mengeluarkan e-certificate gitu. Jadi kalau misalnya kelas kalian nggak perlu e-certificate, ya aman-aman aja, nggak perlu ada legalitas atau apapun, izin apapun itu nggak ada. Ya kalian bisa bikin kapanpun kalian mau. Di sini aku udah kasih kurang lebih blueprint atau rencana pembuatannya kayak gimana. Pertama, pastinya kalian bikin brainstorm temanya dulu. Jadi kalian pikirin nih kelasnya tuh pengennya temanya apa. Bukan tentang apa ya kelasnya, tapi tentang temanya dulu. Apakah industrinya musik, apakah tentang nyanyi, apakah tentang masak-masak, ataukah gimana caranya bikin follower di YouTube, bikin follower di Instagram, TikTok gitu-gitu loh. Jadi kalian temanya apa dulu. Dan itu nggak perlu susah-susah. Jadi nanti kalian dari satu tema itu bisa banyak kelas juga. Jadi kayak misalnya topiknya adalah masak-masak, itu bisa banyak kelas. Bisa kelas resepnya masing-masing, atau kelasnya ada juga gimana caranya bangun bisnis masak-masak gitu. Gimana caranya bangun ghost kitchen, gimana caranya misalnya masak untuk keluarga gitu-gitulah. Jadi kelasnya itu bisa banyak banget. Jadi yang penting kalian tentuin dulu topiknya apa. Nah, topik yang paling penting itu adalah menurut keahlian kalian sendiri. Karena namanya produk kelas itu biasanya ya pastinya edukasi. Namanya juga kelas, itu pasti edukasi. Jadi kalian itu punya kemampuan di bidang apa, itu yang kalian jadiin kelas gitu. Jangan kalian sok-sokan ngajarin orang yang kalian itu aja nggak ngelakuin gitu. Nanti kalian repot sendiri dan kalian cuman jualan ludah gitu. Jadi kalian harus praktekin apa yang kalian ajarin di kelasnya kalian gitu. Setidaknya kalian punya pengalaman lah, walaupun kalian udah nggak ngelakuin lagi, tapi setidaknya kalian punya pengalaman, punya pengetahuan, sehingga kalau misalnya peserta kalian nanti nanya ke kalian tahu jawabannya. Dan untuk bikin kelas teman-teman, itu juga nggak perlu kalian jadi expert banget kok gitu. Kalian justru cuman minimal ya, kalian harus selangkah lebih di depan daripada marketnya kalian. Jadi kalian benar-benar kayak selangkah lebih maju aja gitu. Kenapa? Karena kalau bayangin aja kalau misalnya udah terlalu expert gitu ya, kalau kalian udah dokter yang spesialis banget, maka kalian ngajarin orang yang terlalu newbie itu juga males gitu. Omongannya nggak nyambung, karena orang-orang yang sudah spesialis omongannya udah berat gitu, bahasanya udah berat. Jadi kalian nggak perlu jadi yang expert banget, cukup kalian ajarin orang yang berada satu langkah di belakangnya kalian, gitu aja. Nah, yang kedua adalah brainstorm masalah yang pengen diselesaikan. Brainstorm itu maksudnya adalah pikirin ya. Jadi kalian itu apa sih masalah yang pengen diselesaikan? Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan ada musik, ada masak-masak dan lain-lain. Kalau kalian pikir-pikir, sebenarnya ini belum menyelesaikan masalah apa-apa. Jadi di sini, di langkah kedua, kalian baru mikirin kira-kira masalah apa yang diselesain. Nah, aku kasih trik ya, aku kasih seluk-beluknya, hacksnya, bahwa kalau misalnya kalian pengen membuat sebuah solusi dari suatu masalah, kalian pastiin masalah yang pengen kalian selesaiin itu berkutat. Nggak wajib, tapi aku rekomendasiin banget untuk berkutat pada 4 hal. Antara keuangan, status sosial, hubungan, atau kesehatan. Nah, kenapa 4 ini? Karena 4 masalah ini itu adalah masalah yang selalu dinilai mahal oleh market, oleh pasar. Jadi apapun industrinya, kalau masalahnya berkutat pada 4 masalah ini, itu industrinya akan evergreen. Oke? Jadi makanya kalau misalnya kalian lihat orang-orang yang jualannya kelas investasi misalnya, jualan kelas bisnis, mereka itu justru lebih laku kelasnya. Kenapa? Karena orang-orang yang mempunyai masalah keuangan itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang punya masalah sepele. Misalnya masalah di rumah gitu, masalah kayak rumah kotor misalnya,
rumah kotor sama masalah keuangan, orang lebih peduli dengan masalah keuangan. Itu lebih darurat sifatnya gitu. Jadi pastiin kalian itu masalahnya cuma berkutat pada 4 hal ini doang. Kalau bisa ya, kalau misalnya nggak bisa, nggak masalah. Nah terus apa hubungannya kalau misalnya saya punya skill masak-masak, tapi masalah yang diselesaikan itu keuangan, status sosial, hubungan, dan kesehatan? Apa hubungannya? Nah itulah kita masuk ke langkah ketiga, yaitu adalah topiknya. Tadi tema, sekarang abis itu kemudian masalah, sekarang adalah topik. Nah di topik ini baru kalian cari titik temunya. Kalau misalnya let's say kalian pilihnya masak-masak sebelumnya, terus kalian pengen masalah keuangan yang pengen diselesain, maka topiknya kalian bisa jadi kayak gini nih. Kelas cara tambah pemasukan dengan bisnis rumahan modal main musik. Oh ini pakai contoh musik ya. Jadi menyelesaikan masalah keuangan tapi temanya musik. Nah jadi pastiin masalah kalian itu berkutat pada 4 hal ini doang yang pengen kalian selesain. Tapi ini nggak wajib ya, sekali lagi aku tekenin. Jadi terus gimana kalau apa hubungannya antara musik, masak-masak, atau apapun itu, belajar bahasa gitu? Hubungannya apa dengan keuangan, status sosial, hubungan, dan kesehatan? Nah, kita masuk ke langkah ketiga kan. Nih topiknya, ini misalnya kalian punya skill musik nih. Nah, kalian masalah yang pengen diselesaikan, misalnya masalah keuangan. Nah, maka bisa kayak gini. Kalian bikin kelas tentang cara nambah pemasukan dengan bisnis rumahan modal main musik. Jadi di situ kalian ngajarin orang gimana caranya bangun les musik misalnya. Kalian ngajarin orang cara bangun bimbel musik misalnya. Kayak gitu-gitu loh. Jadi masalah yang diselesaikan itu adalah keuangan, tapi modalnya kalian itu main musik. Jadi itulah titik temunya. Nah, kira-kira kalian itu titik temunya di mana? Kalau misalnya kalian, let's say kalian ada di masak-masak, atau jangan masak-masak deh, misalnya bahasa. Mungkin kalian bisa bahasa Inggris, bahasa apapun. Terus kalian pikir aja, kira-kira bisa nggak bahasa itu ketemu di keuangan? Bisa nggak kalau misalnya belajar bahasa Inggris khusus para karyawan misalnya, biar mereka itu bisa level up di karirnya? Bisa nggak? Atau bisa nggak di status sosial, biar orang-orang itu kalau misalnya belajar bahasa Inggris, mereka jadi bisa deketin cewek misalnya, kayak gitu-gitu? Atau dia bisa lebih kelihatan keren dibandingkan temennya, kayak gitu? Atau kalau misalnya pakai hubungan, bisa nggak kalau misalnya kelas cara cari jodoh asing pakai belajar bahasa Inggris gitu. Jadi gimana caranya biar bisa ngomong bahasa Inggris tuh cepet, biar nanti bisa kenalan sama orang asing gitu. Bisa aja gak? Bisa-bisa aja gitu. Atau bisa nggak ke kesehatan? Nah kalau kesehatan nih kayaknya agak nggak nyambung nih bahasa ke kesehatan. Ya udah nggak usah diambil gitu. Jadi pilih aja yang kira-kira bisa nyambung. Tapi ternyata gimana nih kalau misalnya 4-4-nya nggak bisa nyambung? Kalau 4-4-nya nggak bisa nyambung, ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Kan aku bilang tadi nggak wajib gitu. Jadi itulah cara mempertemukan antara modal skill yang kalian punya dengan masalah yang pengen diselesain. Nah, kemudian langkah keempat adalah kalau kalian udah tahu nih kelas judulnya apa, topiknya apa, kalian bikin daftar materinya. Daftar materinya ini nggak perlu rapi-rapi dan nggak perlu banyak ya. Bener-bener cuman draft doang, bener-bener cuman rencana doang. Kalian bikin tuh, misalnya materi pertama, misalnya opening dulu lah biasa. Terus materi kedua konsep bisnisnya, kemudian materi pertama konsep bisnisnya gimana. Ini kan kita pakai contoh yang ini ya, kelas cara tambah pemasukan dengan bisnis rumahan modal main musik. Jadi di kelas ini materi pertama adalah ngajarin konsep bisnisnya tuh seperti apa sih, gimana sih caranya bangun bimbel musik gitu. Terus materi kedua, kira-kira untuk bikin les privat musik tuh alatnya apa aja gitu. Terus materi ketiga, terus gimana sih cara-cara teknisnya, kayak gimana caranya mulai mengiklankan atau mempromosikan les privatnya, gimana caranya menerima kliennya, murid-muridnya gimana caranya ngefilter murid, gimana cara menerima pembayaran, gimana caranya mengatur jadwal pembelajarannya, gitu-gitu loh hal-hal teknisnya. Nah itu seterusnya kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah kalian bikin namanya MVP. MVP itu adalah minimum viable product. Minimum viable product itu ibaratnya kalau misalnya kalian bikin produknya itu nggak perlu perfect dulu. Produknya ya seadanya aja, sesuai dengan tujuan awal gitu. Jadi materinya benar-benar materi pokok doang, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting materinya udah jadi, orang udah ngerti cara prakteknya gimana, nah itu udah cukup. Nah itu namanya MVP. Nah MVP ini tujuannya adalah untuk dites dulu ke orang-orang. Jadi kalau misalnya kelasnya udah
udah jadi materinya, kalian syuting atau kalian udah siapin kelasnya mau kayak gimana, kalian tes ke beberapa orang dulu. Kira-kira orang tuh ngerti nggak apa yang kita omongin di kelas itu? Terus orang tuh bisa nggak praktekinnya? Ada nggak hasilnya? Gitu. Nah itu kalau misalnya kalian belum bisa ada hasilnya, kalian kumpulin terus feedbacknya. Kalau misalnya masih ada feedback negatif, kalian revisi lagi. Sampai akhirnya produk pokoknya itu jadi. Produk pokoknya jadi, udah siap dikembangkan, barulah MVP-nya selesai. Nah, berapa orang yang harus dites? Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak ada patokannya. Cuman, ya biar datanya valid, kita kan mainnya persentase. Jadi, tembak aja kayak 10 orang, 20 orang, kayak gitu. Kalau cuma 1 orang, terlalu sedikit. Jadi, tes aja ke 10 orang minimal atau 20 orang, lebih banyak, lebih bagus. Cuman kalau lebih banyak ya pastinya buang-buang waktu juga. Jadi, jangan kebanyakan juga sih. Jadi ya 10 orang udah oke lah. 10 orang udah oke. Minta feedback, revisi semua. Kalau misalnya udah oke, berarti siap. Minta testimonialnya juga. Kalau misalnya menurut mereka oke, kalian minta tuh reviewnya gimana gitu. Biar kalian bisa pakai buat senjata marketingnya kalian gitu loh. Nah, itu didokumentasi semua testimonialnya. Abis itu kalau udah, kita lanjut ke step berikutnya. Yaitu kalian bikin website tampung video materinya. Karena ini kelas online, kalian tuh punya beberapa cara. Pertama, kalau misalnya kelas online kalian bentuknya record, bentuk video rekaman, kalian harus punya website sendiri atau pakai namanya Podia. Podia itu adalah jasa layanan untuk kalian bisa nyimpen video-video rekaman materi. Jadi kalau misalnya kalian ketik di Google, ada namanya Podia gitu. Nah ini memang tempatnya kalian bisa nyimpen video materinya kalian. Jadi nanti kalian bikin akun di sini, kalian upload semua materi kalian. Nanti orang-orang yang sudah daftar kelas kalian, mereka akan disuruh login ke website ini juga. Nanti di website ini mereka bisa menemukan videonya kalian. Ya, videonya secara berurutan kayak gitu. Tapi ya, kalian nanti kalau misalnya pakai website kayak begini, ya kalian nanti ada ada biayanya untuk mereka gitu. Walaupun kalau nggak salah nggak banyak, cuman ya kalian harus ngeluarin biaya. Tapi kalau misalnya kalian pengen punya website sendiri, kalian bisa bikin pakai WordPress. Kalian cari aja tutorialnya di YouTube banyak WordPress untuk bikin website kelas kalian sendiri. Itu kalian cari aja di Google banyak. Kalian nggak perlu coding by the way, nggak perlu programming karena itu cuman kayak tinggal taruh, abis itu edit kayak gitu-gitu doang. Upload videonya, upload foto-fotonya gitu-gitu doang. Itulah gimana caranya. Atau kalau misalnya kalian pengennya video kelasnya itu live, kalian bisa pakai Zoom aja atau Google Meet, udah sesimpel itu. Zoom-nya aku saranin, bahkan wajib banget Zoom-nya yang berbayar karena Zoom itu kalau nggak salah cuma maksimal 45 menit. Jadi kalian wajib banget langganan Zoom kayak gitu. Nah, jadi itu step untuk bikin websitenya. Cari aja tutorialnya untuk perintilan-perintilan cara bikin websitenya gimana, itu banyak di YouTube. Oke. Langkah selanjutnya adalah kalian harus bikin komunitas, tempat untuk diskusi dengan mentornya lah. Jadi terserah kalian apakah member itu bisa diskusi dengan sesama member atau cuman boleh member diskusi ke mentornya langsung, ke kaliannya langsung. Itu terserah kalian, benar-benar terserah kalian. Tapi biasanya orang lebih seneng kalau misalnya mereka bisa komunikasi ke member lain. Itu orang biasanya lebih seneng kayak gitu. Nah, tempat diskusinya kalian bisa pilih kayak misalnya di Telegram bisa, di WA, di Discord, dan lain-lain. Itu banyak banget. Kalian terserah kalian mau pakainya apa. Yang penting tempat bikin grupnya harus gratis gitu. Jangan kalian bayar lagi, atau jangan sampai mereka bayar lagi. Itu jangan sampai gitu. Harus gratis. Nah, itu juga dibikin privat ya grupnya. Jangan sampai grupnya itu bisa di search, terus orang asing bisa masuk. Ya, hati-hati. Terus kalian nanti bikin aja sistem gimana caranya orang-orang yang bisa join itu cuman orang-orang yang sudah daftar kelasnya. Jadi kalian nanti kan waktu orang udah daftar kelasnya, itu kan mereka harus daftar via website ya. Oh ya, di sini aku tambahin aja. Bikin website pendaftaran kelas. Itu. Nah, jadi nanti pokoknya kalian punya grup untuk member kalian. Kita lanjut dulu ke yang nomor 8. Ini kebalik sih. Ini harusnya sini dulu. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kalian bikin website pendaftaran kelasnya. Biasanya kita nyebutnya landing page, bukan website ya. Landing page. Nah, landing page ini adalah seperti website, tapi dia itu agak berbeda.
Jadi kalau bedanya landing page dengan website adalah landing page itu utamanya dia nggak punya tombol. Jadi dia bener-bener website yang cuman satu ini doang untuk jualan produk gitu loh. Jadi nggak ada tombol apa-apaan kecuali tombol paling bawah, yaitu yang di sini untuk pendaftaran. Jadi kalian bikin landing page halaman kayak begini, ini kalian bisa bikin di WordPress, kalian juga bisa bikin di Berdu juga kalian bisa bikin. Kalau aku saranin kalian pakai Berdu aja, ini nggak diafiliasi, tapi aku saranin kalian bisa pakai Berdu gitu. Nah, untuk bikinnya juga kalian cari aja di Google atau di YouTube, banyak juga, jangan manja. Karena aku di sini fokus untuk step by step cara bikin kelasnya. Nah, kemudian nanti waktu udah kayak gitu, mereka kan nanti pencet di sini nih. Nah, mereka nanti di sini daftar di sini. Nah, ketika mereka daftar di sini nanti mereka suruh bayar. Nah, waktu mereka suruh bayar, terus kalian menerima pembayaran. Nah, nanti kalian konfirmasi tuh. Oh, ternyata yang daftar itu tadi punya email ini, namanya ini, nomor WhatsApp-nya ini, kayak gitu-gitu. Mereka itu kalian masukin ke dalam grup, kalian kontak atau kalian follow up mereka. Ini loh link untuk grupnya, kalian gabung di sini ya, gitu loh. Khusus untuk member. Nah, kayak gitu. Jadi kalian follow up lewat email atau lewat WhatsApp-nya mereka. Gitu. Setelah mereka sudah masuk semua, maksudnya sudah ada sistemnya untuk memasukkan mereka, barulah kalian di sini mulai jualan kelasnya kalian. Kelas kalian sudah bisa dikasih harga. Harga kelasnya adalah bergantung pada berapa besar value yang kalian kasih. Cara paling gampang tuh kalian contek kompetitor sebenarnya. Kira-kira kompetitor kalian itu jual di harga berapa? Tapi jangan jual di harga yang lebih murah. Kenapa? Karena kalau kalian jualan harga di lebih murah, bukannya nggak boleh, cuman kalian mengundang perang harga. Kalau kalian mengundang perang harga, nanti mereka akan ikut-ikutan, atau justru kalian itu malah profitnya kurang, sementara kelas mereka tetap laku. Jadi kelas orang tuh ada 500.000, kalian cuma 300.000. Ya kelas kalian mungkin bahkan nggak selaku mereka gitu. Mereka 500.000 tetap laku, kalian 300.000 nggak laku gitu kan. Jadi percuma juga. Atau kalian udah 300.000 terus tiba-tiba dia turun harga juga ke 250.000. Nanti lama-lama kalian makin habis profitnya gitu. Jadi jangan sampai kayak begitu. Kalian pilih aja harga yang minimal sama atau lebih tinggi, itu boleh kayak gitu. Jadi harganya tuh kayak gitu. Nah, baru di situ kalian mulai jualan, promosi. Cara jualannya gimana? Kalau misalnya kalian nggak pakai modal, kalian bisa bikin konten di sosial media kalian. Boleh YouTube, boleh TikTok, boleh Instagram. Atau kalau misalnya kalian pengen cepet, pakainya iklan. Iklan ya kalian harus keluar modal untuk bayar iklannya. Atau cara lain sebenarnya banyak. Kayak misalnya kalian jualan kelas di podcastnya orang. Misalnya kalian jadi narasumber podcast orang lain, terus kalian janjian di situ untuk jualan produknya kalian. Itu bisa juga. Atau bisa juga kalian pakai webinar. Jadi kalian bikin webinar gratis, terus di situ kalian jualan kelasnya kalian di akhir webinar. Itu juga bisa. Nah, jadi itu cara jualannya tuh sebenarnya variasi gitu. Atau kalian misalnya pakai sistem affiliate. Kalian suruh member kalian untuk promosiin kelasnya, itu bisa juga. Kayak gitu. Jadi banyak sih sebenarnya caranya. Cuman kalau misalnya kalian pemula, biasanya fokusnya kedua ini, ke konten atau enggak iklan gitu. Kalau aku saranin sih, kalian bikin konten dulu. Kalian tes, apakah dengan konten gratis itu kalian bisa bikin kelasnya laku atau enggak. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa bikin kelasnya laku, maka nanti sangat beresiko untuk kalian langsung iklan. Takutnya iklannya juga nggak laku, karena iklan itu kan bayar kalian gitu loh. Jadi usahain dulu pakai konten gratisan. Kalian bikin konten promosi. Next video aku akan bahas gimana caranya kalian bisa bikin konten yang untuk jualan. Aku akan sharing di sana nanti. Jadi tungguin aja. Jangan lupa subscribe. By the way, cuman kurang lebih itu teman-teman. Kalau gitu, kalau teman-teman udah paham kurang lebih gimana cara bikin kelas, aku akhiri tutorialnya sampai sini. Mudah-mudahan teman-teman paham gimana caranya mulai bikin kelas online. Dan kalau misalnya teman-teman suka konten kayak begini, jangan lupa subscribe dan follow Instagramku dan TikTokku juga. Kalian juga bisa kasih komen kira-kira kalian pengen video apa lagi. Aku akan sangat apresiasi. Oke, kita ketemu di video-video berikutnya.